Udah ini? Udah. Oke, kita wawancara sama Adriano Colby. Yes. Kita nggak bisa beli barang di luar negeri seharga $1.000 tanpa dikenain pajak di sini ya. Bapak Menteri favorit Pak Zulhas, anaknya tahu nggak? Iya. Join member berarti Anda tahu kalau ini jelas salah gitu. Jadi kalau masih ada yang bisa nonton YouTube, bisa akses internet tapi masih ke tempat gini sih gua nggak bingung sih saya. Tapi hanya ngasih guideline. Iya. Dan harusnya idealnya adalah apapun tayangan TV sebelum tayang gini juga kan Ke KPI KPI dulu. Beliau tentara. Ntar gaji berapa kalau jenderal Saya gua nggak tahu makanya. tapi kan Ungkap dong. Loh, Ngomong apa adanya. Nggak, gua nggak tahu. Ngomong apa adanya. Berarti Kenapa tentara- Anda menuduh beliau korup? Ada ngomong. Tadi gue diiringi masuk dengan lagu judulnya Sebelum Kulelah. Bapak kamu tukang cat ya? Saya di luar, misalnya kayak gitu, jangan sampai kelihatan lah. Gitu. Hah? Selingkuh, tapi salahnya karena kelihatan. Promo kemarin kita main pingpong. Ya, kalah dibantai. Iya. Ya. Sekarang kita main apa ini? Nggak ada, kita ngobrol lagi. Ngobrol-ngobrol aja. Tobat. Iya, iya. Buat asik aja. Ya, buat yang ngasih aja. Buat betul. yang asik aja, anjir. Buat Iya. yang asik aja. Nama apa namanya judul show lo itu emang panjang-panjang ya? Lo pikir lo keren ya? Ya, lo pikir lo keren, tahu dia yang pintar. Iya, tahu dia yang Lo pintar. sama-sama aja. Mungkin yang ini ya agak beda aja, lebih positif lah buat yang ngasih Nah. aja, nggak gitu ngatain orang. Ngatain Kenapa? juga sih. Iya, iya. Kenapa agak-agak berubah? Karena kayaknya mungkin gue juga udah nggak semarah dulu. Enggak sih, semarah dulu juga sih, tapi tapi emang kayaknya ya gue pengen yang asik aja gitu. Kayak banyak kan, apalagi kemarin habis pemilu apa pada Iya, berantem apa iya. ya, aduh udah pusing lah. Jadi mau ngundang yang buat yang asik aja gitu. Oh, Pinter, bego nggak masalah, yang penting asik. yang penting asik. Iya. Kalau bego memang harus asik lah. Kalau mau Iya, mau apa lagi? Mau apa lagi? Iya. Iya. Sama ini kan, gue besok tuh ngadainnya sehari setelah gue 40 tahun. Oh. Jadi itu kayak buat reminder gue juga bahwa jangan so asik, udah makin tua jangan. Iya, Kalau iya. udah tua ngaku aja. Emang pengaruh ya? Nambah umur tuh sama tingkah laku, pola pikir. Ya di Lo kepala sendiri sih nggak ngaruh, dilihat orang ngaruh. Nah itu ya. Iya, iya. Yang di bar masih teriak-teriak nyanyi It's My Life itu kan Iya. orang nggak mau pulang itu sebenarnya. Iya, iya. Lo udah tidak melakukan itu? Harus ngingetin diri jangan sampai begitu. Jangan sampai misalnya dulu gue nongkrong di mana terus ngeliat orang kayak bertingkah gitu, aduh anjing tuh orang norak banget sih. Betul kita tua begitu juga. Begitu juga. Emang udah ada tuh? Ada sedikit-sedikit. Apa yang lo ngerasa dulu? Ini norak banget nih orang, tahu kita begitu juga gitu. Ini kadang kan kalau lo kan nggak sadar lo juga udah mulai dianggap yang senior kan. Iya. Kalau senior terus orang banyak nanya lo suka terlena kan, terus ngomong nyerocos aja. Iya. Nasihatin orang. Iya, padahal belum tentu relevan. Iya. Gua Belum udah tentu yang berasa dengerin itu. juga kayak, Iya. dia ngomong apa Iya. sih nih orang? Iya. Takut gue kayak gitu-gitu. Tapi udah berasa. Berasa. Kayaknya gue udah berlebihan deh ini gitu. Hah? Gue berusaha nggak berlebihan sih. Gue berusaha angle-nya biar nggak kayak apa-apa Gen Z nih, apa-apa Gen Z, anjing ini kayak abang-abangan kampus ngerasa angkatannya paling keren gitu. Iya. Kan. Nah, gue nggak mau kayak gitu. Kayak anak 90-an ngerasa Nah, iya. dekade itu yang paling keren. Iya. Tidak ada yang ngalahin Aduh, gitu. janganlah. Iya. Gue pengennya kayak lo sebetulnya. Lah, gue aja gue bapak banget ternyata. Nah, karena kayak panjang gitu, karir panjang dan selalu diterima di semua kalangan. Anjay. Nggak pernah apa ini gimana, nggak pernah ini, tapi terus gitu. Yang penting ada gitu ya? Yang penting ada, betul. Iya, yang penting asik lah. Iya, itu kan karena nggak ngerasa kayak, dulu mah zaman gua ini. Coba kalau lo angkuh kayak gitu, udah ketinggalan pasti udah cuma. Tapi dulu waktu zaman gue nggak gitu loh. Gue pengen jadi kalau misalnya ngomong Gen Z pun kayak tentang kayak enggak, gue pengen belajar, gue pengen tahu apa gitu. Kalau enggak juga kayaknya
angle-nya jadi gampang-gampang gitu kan. Iya. Nah, sekarang gue perhatiin tuh, udah pada mulai nggak sadar gitu. Oh, udah pada tua-tua juga ya. Kemal udah tua juga, Gilang udah tua juga. Iya, udah pada tua. Maksudnya Udah orang-orang itu kita ketemu rata-rata 11-12 tahun yang lalu. Iya, betul. Kalau dia umurnya 25-an, sekarang udah 37-an berarti. 37-an, betul. Udah pada tua, udah pada punya anak gitu. Nah kan kadang kita suka terlena sama lingkungan kita yang masih memperlakukan kita seperti dulu. Iya. Nggak sadar kita ada di lingkungan lain, gaya kita masih begitu tuh. Orang-orang jadi ngeliat, nih orang so asik banget sih gitu. Iya. Kayak respect tuh membunuh gitu. Nah itu. Jangan cuma di respect. Iya, respect itu gue membunuhmu. masih mau ikutan, gue masih bisa ini. Iya. Iya. Respect itu membunuhmu Membunuh memang. itu. Gak Iya. bisa. Gue masih mau ikutan, masih ada loh job gue yang bisa bersaing, masih bisa gitu. Iya. Kalau itu ntar gue, aduh, repot lah. Iya. Tapi memang tidak sesinis dulu nih isinya. Tidak sesinis dulu, nggak sinis sih, tetap sinis mah. Karena gue rasa sinis mah emang bensinnya kita inilah gitu. Tapi gue nggak pengen kayak cuma orang-orang kan sering bilang komedi tuh jangan pancing down. Ya gue nggak terlalu pengen pancing down. Yang beda umur banget gitu. Padahal karena ternyata banyak yang bisa dipelajarin dan ya gitu-gitulah gitu. Maksud gue ini yang kira-kira yang akan bisa menikmati nih jokes lo, apakah penggemar-penggemar lo dulu yang ikutan atau ini bisa orang-orang baru? Yang dulu ngikutin pasti bisa. Yang gua sih ngarep yang baru-baru juga bisa ya. Yang biasanya nggak punya teman di angkatan yang ngerasa tua sendiri. Ya itu dia. Yang tua juga dong. Ya. Kayak Radit kan anomali ya kalau Radit ya. Tapi menurut gue dia pasarnya ngikutin dia terus tuh. Jadi dia nggak pernah nggak pernah kekurangan pasar gitu. Ya gua rasa gue juga mungkin kalau 40 sih nggak ada ya 40%. Ada lah 40, tapi mungkin kebanyakan pasti di 25-an juga sih, 25-an ke atas sih. Which is muda juga kan. Gitu. Iya. Kan gua nggak mungkin, gua kan 25 juga ada 15 tahun yang lalu. Iya. Dan parahnya waktu 25 kita juga ngerasa udah tua, udah bisa menaklukkan dunia. Gua nyesel tuh dulu punya selera musik tua. Kenapa emang? Karena tua nggak perlu diduluin, ntar juga tua. Ntar juga tua iya. ya? Tapi kan kalau nyampe jangan gitu dong. Ini obrolan orang tua nih. Iya. Umur, nggak bisa minum apa. Apa pembelaan jokes bapak-bapak gitu tuh. Ya, tapi kalau udah tua. Gue udah ngerasain 50, lo ngerasain nggak? 50 kan belum tentu. Iya. Tapi sejujurnya ya, gue tuh ada krisis gue mau 40 ini berasa krisis. Barusan gue lagi temanya tentang krisis dalam sama si Pican tuh. Dia juga lagi dalam. Iya benar, karena umurnya sama. Iya. Kalau dia merasa krisisnya itu dipicu oleh kemampuan fisiknya yang menurun. Oh benar. Itu yang memicu semuanya akhirnya. Betul. Sampai pikiran juga maksudnya, aduh gue bisa nggak hidup sedemikian lama supaya menjamin anak istri gue hidupnya oke gitu. Nah itu udah kepikiran. Iya. Nah, berapa kilo hilang? Apa? Olahraga. Nggak berubah kan ceritanya? Gue stabil di 93 ini. Kalau gue nggak olahraga gue bisa 100. Oke. Iya, itu salah satu gue ngerespon kekhawatiran juga nih. Gue kalau mentok nih konten komedi nih, konten kebugaran gue udah pasti. Asli gue akan switch-nya ke situ. Bagaimana mau 45 pakai celana pendek ya? Bisa. Iya. Sama ini konten-konten apa namanya rebusan mengkudu ya gitu-gitu. Iya betul. Lidah buaya. Ya, minum cuka apel setiap hari. Ya. Iya. Udah mulai browsing-browsingnya emang khasiat-khasiat tumbuh-tumbuhan. Iya. Lo memang merasakan nih 40 tahun ini ada krisis. Iya, lebih ke kayak ya misalnya relevansi gimana berapa lama lagi. Ini misalnya kayak spesial ini kayak ini masih bisa nggak ya di push skala ini, masih bisa tumbuh nggak ya? Apa emang udah cuma ini doang? Ini kan yang keempat tinggi gitu. Maksudnya gua aja nggak mau dengerin gua 8 tahun anjir. Ya kan lo ngeliat lo setiap hari. Iya. Tapi gua nggak yakin juga orang akan stay. Ini kan pasti akan mulai ini. Nah, gua nggak tahu nasibnya. Emang berapa banyak sih ini yang akan ini? Ini di Jakarta di Sarbini. Jadi 1.200-an. 1.200-an. Ya dari yang kedua itu selalu di Jakarta skala segitu sih. Skala tempat-tempat segitu. Nggak tahu tapi yang ini datang apa enggak.
Dateng lah. Lo di antara gue kadang-kadang suka ngelihat juga ya sama kebiasaan atau anak-anak stand up. Ya. Makin sering bikin tour nggak terlalu bagus juga kayaknya buat pasar kayaknya. Ya, makanya gue bikinnya tuh 1,5-2 tahun. Oh, oke. Bukannya nggak bisa setahun sekali, tapi ya itu satu jenuh. Kedua, kayaknya gue butuh hidupnya lebih maju juga biar perspektifnya beda. Kalau nggak dia mirip banget. Iya. Dia mirip banget. Nah, buat yang asik aja ini, lo ngomongin kehidupan lo atau ngomentarin kehidupan orang lain? Ya pasti observasi ada, hidup sendiri ada, sosial politik. Kayak sosial politik sebagai reference doang deh, tapi gue nggak akan membahas itu dalam, nggak dikulik gitu. Apa gitu. Udah terlalu banyak orang yang ngomongin politik? Kayaknya emang banyak sih ya. Banyak. Marah-marah lagi. Iya. Soalnya kalah. Ya marah pasti kalah. Gue udah di titik kayaknya nggak akan bisa diubah juga. Biar aja deh, udah gitu aja. Iya, udah terima aja lah gitu ya. Tapi ini yang bikin masih MLI. Masih. Katanya ada yang bareng lo siapa sih? Oza. Abis itu nyambung ke Oza. Jadi Bali itu terakhir gua di Tahu Deh Yang Pinter, di tour gua yang kedua. Yang ketiga gua nggak kesana karena di 2 tuh size-nya kecil lah. Harapannya kalau 2 spesial dijadiin satu nih narik lebih banyak crowd. Oh, emang pertimbangan itu aja? Iya, pertimbangan penonton aja kan. Mungkin gua sama Oza kayak irisannya mirip-mirip nih gitu. Jadi bisa. Dan dulu udah pernah dilakuin juga waktu gua yang pertama Lo Pikir Lo Keren tuh, gua sama Kukuh dijadiin satu tuh tempat waktu itu. Ini jadiin satu, ada breaknya dulu atau gimana tuh? Ada break mungkin ya, 15 menit kali 20 menit. Oh, enggak, berarti beli satu tiket. Beli satu tiket, satu entry. Oh, satu entry. Bukan dua show di tempat yang sama gitu. Enggak. Oh. Tiketnya satu tiket masuk, 2 show di tempat yang sama. Iya. Maksud gue tidak beda jam gitu. Harganya sama berarti kan? Iya. Harga lo berarti. Harga berapa ya? Iya. Beda nggak yang 2 sama yang 1? Sama yang lo sendiri? Nggak ada, udah tiketnya satu untuk 2 show itu. Bukan, kalau yang sendiri kan lo ada, nggak sama Oza. Ada? Oh, sama harganya. Tapi kan kalau di tempat lain kan kita punya crowdnya masing-masing gitu. Oh, kalau yang di Sarbini ada Oza nih? Nggak ada. Jadi lo sendiri? Iya, sama opener aja. Oh, ya. Udah dijual juga nih? Udah. Alhamdulillah udah. G mah cepet habisnya ya? G cepet. Yeah. Saya nih lama. Nah. G 2 show ya. Maksudnya satu show tidak habis, terus yang kedua habis. Ya semoga sih ini juga habis sih. Iya. Udah hampir ya, setengah-setengah gitu udah sih. Kapan sih ininya? 27 Juli. Wah. 27 Juli. Memperingati kudeta itu dong. Ya penyerangan PDIP nih 27 Juli. Waduh. Penyerangan PDI. Kantor PDI jangan-jangan ya. Waduh. Iya, waduh. Ada sindirannya ternyata. Iya. Kayak model posternya kayak menolak tua ini. Iya. Ini gue menjadi personifikasi orang-orang yang merasa asing gak sadar asik itu. Iya. Warna-warnanya juga memang dipilih, emang disengaja ini nih. Kalau gue memang ngerasa 3 ini berkesinambungan. Ntar ini semoga 456 ada lagi, ntar 789 10 lagi mungkin ya kalau. Gue merasa gitu. Iya, kalau menurut gue ini memang nggak adri banget ya. Buat yang asik aja, model-model fontnya, warna-warnanya gitu. Terlalu cerah untuk orang yang marah-marah gitu. Iya. Enggak lah, gue marah-marah di atas panggung doang gue. Waktu itu gue siapa ceritain dimarahin Adri tuh. Anjing apa? Mana pernah gue marah-marahin. Nggak pernah lo? Nggak pernah gue. Berarti Lu juga orangnya kayaknya nggak ini ya? Orangnya kayak cukup tenang. Mudanya doang marah-marah ya? Nggak, mungkin ya dulu ya. Mungkin karena gue pertimbangan kesehatan. Kalau marah-marah, gue sendiri yang ini. Takut tiba-tiba gue stroke mati gitu. Nggak ada, gue nggak usah marah-marah dah. Iya. Terus capek sih. Lu pakai open mic gak sih? Masih open mic gak sih? Masih open mic gua. Di mana? Kita suka kerja sama kafe bar kemarin di Olive. Besok di mana? Di Rotikai. Apa? Di
Irotikai tanggal berapa? Nah itu buka tiket juga? Nggak ada, itu mah semua bebas datang aja. Oh, karena ada beberapa orang yang open mic-nya aja berbayar. Di Comika biasanya tuh. Iya, tapi kita kalau bisa sih jangan tempatnya gede-gede sih. Kasihan. Maksudnya kita kayak ngebuang orang yang mau beli gitu loh, kalau gede gitu. Iya. Ini berapaan orangnya kalau mau datang? Paling 50-an lah ya, 50-an, 60 gitu. Iya. Ya sama sih di Comika juga sekitaran segitu. Di Comika enggak? Di Comika, gue sih berapa kali juga ke Comika. Gue sih apa aja yang ada sih. Nggak, maksud gue di tempat lo ini kan, yang lo open mic ini tidak terbiasa rutin ada nggak ada, karena kan kayak kita rentetan nih. Kan nggak enak kalau sama orangnya kan, kayak waktu itu kan ada Aldi, gua, abis itu rentet ke Oza, abis itu ke Coki. Ini kan semua beda-beda bulan doang nih. Iya. Jadi latihannya kalau nebeng orang kayak nyetak 20 menit sendiri, 30 menit sendiri. Jadi mau nggak mau bikin ini sendiri. Bikin sendiri. Tapi gua kadang-kadang kalau lagi sendirian main ya bikin aja gitu. Masih butuh open mic ya? Apa sih yang kalau lo di open mic tuh apa yang pengen didapat dari open mic? Kadang kan nggak semua dapat gitu cara penceritaannya. Sama ini, job gua kan dikit ya. sebagai komika ya, sebagai bos MLI banyak dong. Job gua tuh kan dikit. Jadi kalau udah lama gak naik panggung, gugupnya tuh keluar lagi. Kayak misalnya 2 bulan gitu nggak naik. Wah, itu groginya balik lagi, ngebomnya balik. Bener-bener kayak pertama kali open mic lagi. Tapi kan ngejob lo berbeda jauh sama apa namanya stand up, pertunjukan stand up show gitu loh. Orang yang lo mungkin kalau lo dapet job, orang yang nonton juga nggak siap nonton kita gitu. Bukan, tapi kan menguasai panggung gitu itu kan kayak harus ini. Kalau nggak lupa gua. Mungkin kalau orang kayak sebulan ada 2-3 kali masih enak. Gua kan kayak 3 bulan nggak ada. Kayak bener-bener. Jadi kalau nggak open mic, gua kayak orang masih di kepalanya masih bisa gua nggak ada. Kayak ngerasa jago gitar. Kapan terakhir jago gitar? Mainnya Raja aja. Itu mah 97 aja. Yang gitu-gitu tuh. Gondrong 3 grip tuh disebut yang gitu-gitu tuh yang suka. Dulu karate, dulu kapan? 20 tahun yang lalu. Udah diem aja. Iya. Habis kita sebagai orang tua tuh ngerasa, kalau gua aja dengar kata 90 itu kayaknya baru banget gitu. Iya. Baru banget padahal udah. Apapun yang di atas 2000 tuh baru ya? Baru. Iya, padahal 2000 udah hampir 25 tahun. Iya, udah 24. Gimana cara cepet ininya? Gua tuh harus ada waktu dulu untuk menyadari. Oh iya ya, gitu nggak secepat kalau ada orang ngomongin 2000, gue cepet satu frekuensi sama orang yang ngomong itu. Gue akan bilang, "Set, masih baru ini mah," gitu. Iya. Itu di kantor gua aja ada anak magang kelahiran 2003. 21 ya. 21 tahun. 2003. Diajak ngobrol ada roadman gua. Roadman gua itu kelahiran 74. Ngobrol-ngobrol gini. Dri, masa bapaknya seumuranku 72? Ya emang seumur berapa lagi? Ombok. Iya. Udah tahu lu bapaknya seumur, masih diajak ngobrol juga yang magang. Udah diem aja. Emang. Nah itulah. Kalau nggak direm-rem tuh bahaya. Iya. Ini juga ini ada si Skies nih. Umur lo berapa? Skies? 2001 ya lahir. 2001 tuh coba. Tahun 2001. Menurut gue ya, maaf ya, ini entah lo doang Skies atau semua anak-anak 2000-an ya Gen Z nih. Kayak nggak ada tata krama kalau kata gue mah. Kata gue pakai ada tata krama, dia ini kan kerja ya. Kan kerja ya gitu. Dia mah cuek aja tidur di situ. Zaman gue mah kayak gue udah keplak sama bos gue nih gitu. Menurut dia biasa kayak begitu. Emang begitu ya? Nggak tahu gue. Emang kalau gue sih yang sadar adalah jadi kayak semi parenting. Maksudnya? Jadi bos tuh nggak bisa bos aja. Jadi semi parenting. Tadi dia minta SPP sama gue. Nanya gimana ini, kenapa mood jadi begitu-begitu. Harus gitu sama ini. Kayaknya ya kalau feeling. Gen Z. Lucu banget ini sih. Dia kenapa bisa nyasar ke sini? Di tengah-tengah orang tua ini. Dia ini anak.
anaknya siapa ya? Istrinya Melon punya teman dan ini anaknya. Yang sering sama gue ini Melon nih. Ya. Dia punya anak TK. Sekolah nih. Satu sekolah sama emaknya dia. Ngomong kok emaknya dia sih? Emaknya Vilda. Iya ya. Pokoknya jadi orang tua murid lah gitu. Nah, anaknya dia dikirim ke sini. Gue bilang gue terkaget-kaget sama ininya. Kalau ngomong nggak berani ngeliat tatap-tatapan emang. Iya. Cuman kelakuan gue bilang nih, dia tahu ada gue nggak sih di sini gitu. Gua kemarin ngeliat ada bagus banget dia nge-tweet, Gen Z nge-tweet, please normalize main sosmed tapi nggak balas WhatsApp. Oke. Ternyata itu juga yang perlu diperjuangkan oleh mereka gitu. Orang nulis pakai huruf kapital aja dibilang bapak-bapak. Enggak, depannya kapital. Dia harus huruf kecil semua. Apaan sih? Iya, gue juga baru kemarin tuh ada ini angle megang HP-nya bapak-bapak banget. Anjing, gue baru tahu tuh ada begitu. Ada emang. Ada. Kalau selfie gimana gitu? Nggak tegak lurus. Kalau lebih ke atas gimana gitu? Lupa gue. Iya. Kalau gue masih bilang sama bapak kalau ada yang casing yang digituin tuh. Oh iya itu. Nah itu bapak asli dah tuh. Gue aja masih bilang dia bapak-bapak kalau ada yang begini ya gitu. Tapi kan itu bapak-bapak pensiun. Gitu. Jadi kartu-kartu yang nggak pernah dipakai ini. Udah nggak beredar lagi tuh bapak. Aduh. Tapi akhirnya memang seiring bertambahnya usia, memang kita tetap harus belajar ternyata ya. Enggak, tapi semua band-band yang kita dulu idolain juga, lo mau sebut sama Michael Jackson maupun dia pasti ada repackage-nya nggak sih yang berubah gitu ya. Maksudnya Michael Jackson Thriller itu kan beda sama Michael Jackson History. Ya maksudnya apa, dia beda terus gitu. Beatles saja kan juga beda terus kan sebelum ini. Mungkin yang sama mah Rolling Stone doang itu dari 17 tahun sampai iya dia masih begitu aja. Iya. Tapi kan nggak semua pantas kan. Iya sih. Gue jadi ngerasa tambah tua kayaknya. Abisnya kita serba salah sebagai orang tua. Kalau kadang-kadang ya, kalau kita pengen masuk berbaur dengan dunia itu, dia tetap ngeliat dengan apaan sih bapak-bapak ikut-ikutan gitu. Itu serba salah jadi sama anak Gen Z ini. Tambah parah. Tambah parah. Apalagi bajunya hard rock. Aduh, benar. Hard rock tuh Bali-Bali Orba itu zaman-zaman hitsnya ya. Produk asing yang baru masuk waktu itu baru itu doang. Gue terakhir masih beli di rumah. Masih beli sampai gue liatin yang orang-orang yang beli. Banyak anak-anak muda yang beli buat bapaknya. Aja udah ada tua-tua. Iya. Tapi lo cepet ya merasakan itu ya. Kalau gue tuh baru enggak lah, mungkin juga karena ya buat efek komedi juga. Iya. Tapi kalau krisisnya beneran, krisisnya kayak berapa tahun lagi gue bisa kerja nih, kayak itu mulai gue. Lo ada gitu-gitu nggak? Ada lah. Oh iya kan. Gue ada. Gue terutama yang paling gue pikirin uang. Iya betul. Uang cukup gak nih uang untuk anak bini gue gitu? Iya betul. Ini kan pelajaran yang nggak ada nih sebetulnya. Semua orang-orang yang ngejar karir di entertainment ini. Benar. Cukup gak nih uang gitu. Sementara di sisi yang lain, hasrat untuk membahagiakan pasangan sama istri itu semakin gede. Betul. Dan itu kan butuh uang. Iya. Di sisi lain harus kemampuan dan udah harus nabung juga kayak begitu. Ini konten reflektif kita ya teman-teman ya. Mungkin kalau bungkusannya modern ya mungkin lebih diterima masyarakat. Semua punya kekhawatiran itu ya. Gue bakal banyak ngomong itu, kayak gue mulai paham. Oh, life begin at 40 itu gue mulai paham. Iya. Karena ternyata kalau lo miskin di 40 ya kurang lebih akan miskin terus katanya. Itu kesempatan lu udah terakhir di situ kira-kira. Katanya kalau sih. Kalau nggak bahagia ya kira-kira ujungnya udah gitu. Iya. Mungkin ada kan cerita, Kolonel Sanders kayak 60-an ya, tapi itu kan Kolonel Sanders. Iya. Di kita nih udah agak ya. Sama orang yang bilang sekolah nggak perlu tuh, orang DO banyak yang sukses. Yang sukses, Bill Gates misalnya. Iya dia Bill Gates. Iya. Lalu siapa? Gue sering lihat kayak kan banyak tuh kayak pengamen tua gitu. Terus tatoan. Terus gue tuh suka ngeliat ini tuh pasti muda tuh
tato itu mewakili semangat. Iya. Sekarang kan reot aja kan. Iya. Dia di situ juga. Mewakili juga udah mengendur. Iya. Gue kayak wah ini kejebak impian ya di berat. Yang tatoan sekarang siap-siap. Karena kita masih jarang ngelihat orang tua tatoan ya. Karena kan musim tato tuh ya 10-20 tahun terakhir ya. Iya. Ya masih pada muda lah sekarang. Siap-siap aja ngeliatin yang... Ya kan gen-gennya juga banyak tatonya beda, meskipun beda aliran lah. Maksudnya mereka lebih yang cute-cute dan kecil dan... Kupu-kupu, ya, belerong gitu. Iya, tapi ntar tuh tua juga. Tua iya. Siap-siap aja jadi meletot. Udah gak bisa terbang lagi kupu-kupunya. Tapi itu loh kenapa ya? Gue penasaran sih. Kayak gimana caranya lu pernah mikirin bakal sepanjang ini? Enggak. Relevansi lo? Enggak. Oh, iya. Enggak. Apalagi kalau dari angkatan lu gitu, kalau dijejer juga nggak akan ada yang nunjuk lu kayaknya. Iya. Yang mana yang bertahan? Nggak mungkin. Nggak mungkin, iya. Nggak tahu juga gue ini. Gue ngikut. Tapi mungkin gaya hidup yang gue nggak bisa masuk ke dalam perubahan. Tapi kalau pola pikir, cara kerja, gue mungkin ikut perubahan gitu. Kayak misalnya, ya bikin YouTube lah. Gue kan termasuk aki-aki bikin YouTube nih. Iya. Aki-aki bikin YouTube. Jarang juga orang-orang yang seumur gue tuh 4 tahun yang lalu, ayolah kita bikin YouTube. Nah itu mungkin salah satu cara gue untuk relevan aja gitu. Karena emang gue berarti jembatan antar generasi itu memang di lu sini. Karena dulu nggak ada yang mau. Maksud gue di circle yang dulu gue juga nggak okoy-okoy banget gitu. Wah ini ada yang baru nih, siapa tahu gue diterima gitu. Bener. Iya. Kalau nggak diterima di angkatan sendiri, turun angkatan. Iya turun angkatan lah, wah gitu. Paling nggak menang tua gitu. Pasti ada nasihat yang diminta. Gitu. Tapi memang kalau menurut gue emang kita harus ikut perubahan. Jadi jangan yang berkelanjutan. Jangan ya, jangan. Tapi status quo masih terlalu kuat, jadi orang yang berubah nggak kena lah gitu. Iya. Agak berat. Agak berat. Iya. Apalagi yang nggak jelas nih mau berubah apa mau lanjut. 16% doang aja. Kaum lobet gue bilangnya. Kemarin di Skak Mamat tuh gara-gara itu. Kenapa? Mau promo show juga diundang Noise. Diundangnya ke Ruang 28. Ada Gilbas, Mamat, sama Kania kan. Wah elah. Langsung bahas ini. Gimana nih keberlanjutan? Ini tiba-tiba sekarang Ormas bisa mengawasi tambang. Iya. Dapat izin tambang ya? Iya, gue bilang ya jangan tanya yang pendukung 02, kan 02 dikenal kurang pinter, yang ngerasa pinter aja cuma suruh jawab, gue mana tahu. Gue seumur hidup belum pernah lihat tambang, gue pernah lihat tambang. Ya makanya lu tahu siapa yang ngawasin. Ya udah tiba-tiba semua orang ahli tambang, gue bingung. Iya. Pada sebar-sebar, semua orang marah-marah, nah gue tahu. Iya. Tapi waktu itu di kontrak MLI atau gimana sih? Enggak, individu, beda-beda itu. Tapi kok bisa semua satu kubu? Tapi secara karakter juga mau di kubu mana, Kang? Sorry. Ya kan? Kita kalau di kubu yang lain ngerusak ini tambah parah banget. Secara karakter nggak cocok. Cuma 2 begundal itu kan yang bisa memparodikan ada laptop di belakang. Iya. Mau ditaruh di mana dia? Menurut gua ya, profiling dan KOL yang terutama stand up itu udah pas menurut gua. Semuanya ke sana. Enggak, yang dukung 1 pas. Menurut gua emang itulah jajarannya. Yang dukung 3 pas, itulah jajarannya. Iya. Yang dukung 02 tuh pas emang udah gambarannya begitu ya. Emang udah begitu, nggak bisa dipindah-pindah, nggak bisa. Nggak cocok, nggak cocok. Emang semua menemukan circle-nya secara alamiah ya? Iya. Secara alamiah ya. Mau ngomong apa kita? Yang siapa? Anies Baswedan tuh Abdur. Ya. David. Yang kayak melek-melek politik lah gitu. Ganjar, gue calon udah tua ya memang.
Mungkin itu letak kesalahannya ya. Jadi penyampaiannya juga terlalu boomers. Nggak jelas juga di mananya gitu. Ya. Tapi secara MLI nggak ada, kita secara organisasi nggak pernah ini itu satu-satu approach-nya satu-satu. Beda. Gue nggak tahu kalau yang lain, tapi kalau gue itu malah justru gue cerita juga sih. Gue ketemunya tuh Erick Thohir duluan. Kalau gue. Waktu itu isunya dia. Ya, wapresnya. Iya, soalnya kecemplung setengah nih. Mau balik gimana gitu. Iya. Kecemplung setengah. Kata Gilbas dia emang nggak banyak pasang foto sih, tapi banyak pasang video. Iya. Abis itu Video ada di mana-mana. Kecemplung setengah gimana? Betul gue tarik lagi nggak jadi nih bang. Udah gitu. Ya, gue sebetulnya di situ juga gue ngerasa ini yang main tuh udah jauh ya. Gue nggak pernah merasa loh hidup gue bakal sejauh ini. Emang dulu apa yang lo bayangkan? Hidup lo akan di mana? Hidup gue bakal cuma kayak dulu gue masih inget nih. Dulu nyewa lapangan basket di ABC. Kita kalau lagi main basket misalnya nyewa sampai jam 4 jam 6. Cabut. Ntar banyak artis-artis yang mau nyewa. Udah, gue udah pikir nonton artis main basket itu hidup gue kira. Panji main, ya artis main gini gitu. Gue berasa tuh jauh, itu bukan sesuatu yang tergapai. Tiba-tiba kayak, ya gitu, duduk kayak Erick Thohir gitu, kayak anjing di mana ini gitu. Itu gue sangat nggak terbayangkan. Intinya apa tuh? Pintu yang ke situnya menurut lo pas lagi apa? Pintu ke sana ya? Nggak, pintu ke sana mungkin stand up ya. Stand up ya, gue nggak, ternyata stand up membawa gue ke sana. Lu jangan kan itu, gue tadi malam nih, tadi malam ada orang ngabarin gue, namain anaknya Adriano Kalbi. Dia ngomong terinspirasi. Ngomong apa sama bininya kan? Ngerayunya gimana coba? Dia orang gila. Orang gila mana? Gua sampai pertama dia cuma nulis, "Bang, izin ya bang, anak gua mau lahir. Gua izin pakai nama lu," gitu. Pakai DM doang. Lu jangan gila lu. Coba foto sertifikat lahir. Dia foto beneran. Alasannya apa? Nggak tahu. Masa lo gak nanya? Kenapa lo nanya? Ya pasti kan yang gitu ya, terinspirasi. Semoga anak gua kayak ini. Ya ampun. Gue sih bikin orang tua nangis sering ya. Kalau doanya dia mirip kayak gue. Maksudnya lo kepengen nggak anak lo jadi kayak lo? Wah, jangan sih. Nah tuh. Iya, jangan. Dengerin, siapa tuh nama itu? Iya. Dia aja kagak mau anaknya kayak dia. Stres gue kalau anaknya kayak gue. Punya karir. Iya. Kuliah di luar negeri, punya karir di agensi, menang award banyak. Tiba-tiba berhenti mau stand up. Gimana nggak keringet dingin orang tua? Di umur hampir 30 lagi, 28. Jantungan tuh orang tuanya. Kalau nggak jadi. Nah, kayak Pican lah tuh. Iya. Pican udah enak-enak banget kerjanya. Umur 37 resign. Iya. Itu gua itu kenapa ya tapi? Gua nggak ngertinya sebetulnya yang sedih adalah kenapa semakin lambat ngambil keputusan. Dia? Iya, mestinya tuh kan keputusan lulus SMA. Ya mungkin dia nggak ada kesempatan dulu untuk ngambil keputusan itu. Bener juga sih. Yang tersedia ya cuman ini satu gitu. Yeah. Tapi udah ada kayaknya dia setingkat 2 tingkat di bawah pucuk pimpinan dah. Iya, ini posisinya. Maksudnya mungkin income-nya juga udah puluhan juta mungkin. Gue bilang, kok lo mau aja sih gitu. Lo aja nggak nyaranin kan? Iya kan? Enggak, cuma dia nanya sama gue. Kalau gue kan termasuk yang udah tua mulainya nih. Di TV itu umur 37. Gue mau resign deh, lo aja bisa cing katanya gitu. Waduh. Lo jangan dong lo. Iya benar. Iya. Benar. Masih bisa lah kayak begitu. Ya cuman kan perjalanan hidup orang beda-beda gitu. Menurut gue yang ini karena ngejalanin talent management ya, yang concern paling besar tuh sebetulnya bukan talent. Talent mah banyak. Menurut gue tempat manggung yang dibayar ya. Maksudnya orang bisa cari makan tuh dari stand up atau dari bentuk apapun lah, dari stand up bisa jadi apa. Industrinya tuh nggak cukup punya platform untuk semua orang bisa cari duit di situ. Kita tuh nggak ada level kayak band top 40-nya. Nggak ada kita. Iya. Dan orang yang buang karirnya untuk nyemplung di sini, aduh.
Serem gua. Kayak Panji juga termasuk gitu nggak sih? Nah, itu makanya saya beda mazhab sama Panji. Gue tuh sering kayak dia tuh paling sering kayak enggak, lu tuh bisa tau Dri ke New York. Ya tapi kenapa? Gitu. Saya nggak mau. Kalau bisa mah bisa gitu ya. Atau dia emang lu nggak bosen kalau lu ngomong sesuatu ini beneran lucu apa karena orang udah respect lu? Gue tuh kerja keras loh biar di respect. Gue gak mau mulai lagi dari lu. Iya. Dia hebat sih. Gue angkat tangan gue. Gue kan ke rumahnya kemarin. Rumahnya sih emang nyaman gitu. Rumah orang kaya lah. Rumah Di New York nih? Di New York. Oke. Dia rumahnya orang kaya gitu. Cuman gue dari rumahnya ke tempat keramaian itu butuh waktu 1,5 jam. Ya dan itu berarti jauh banget ya? Jauh banget. Jauh banget. Dan dia melakukan itu untuk open mic. Jadi gue ngebayangin nih anak-anak Cikarang. Iya betul. Lagi mau open mic ke Jakbar. Iya. Naik motor. Nah Panji kayak begitu nih kehidupan dia sekarang. Iya, dia capek kayak di respect dia. Capek. Gue sih nikmatin aja tuh. Makanya gue gak salut gue. Dia apa yang dicari sama apalagi si Panji? 45 lagi. Iya udah 45 dia. Ya lo masih ada 5 tahun sih untuk memutuskan pindah ke situ. Pada kalau story, ayo gue butuh 4 orang lagi. Ya elah dia di sini aja 7.500 orang. Iya gitu. Sampai kehabisan. Dia ke sana, gue butuh 4 orang lagi nih gitu. Ya nggak paham. Dia melakukannya itu aja kayak gue belum tentu berani. Iya. Iya nggak nyari, ayo gue butuh orang nih nonton dong gitu. Kayaknya gue gak berani deh gitu deh. Gue kalau harus pas ini 4 orang lagi ya udah mungkin ini hari terakhir. Gak bisa ya. Kayaknya anjlok. Mungkin dia menganjlokkan diri kalau si Panji. Mungkin ya. Mungkin. Tapi dia selalu ngerasa setiap keinginan gue, gue tuh kayak selalu berhasil mendapatkannya. Oke. Cuman kan nggak tahu berapa lama. Kalau masih sendiri mah enak ya. Dia ada. Gue takut gue kalau hoki dipakai sering-sering. Iya. Udah habis saya. Aduh. Oke nih, buat yang asik-asik aja ya dulu deh nih. Yang asik aja ini ada Bandung, Yogyakarta, Surabaya, Jakarta. Tanggal udah pasti semua belum? Tanggal pasti 13, 19, 21, sama 27. Sama 3 Agustus di Bali. 3 Agustus. Ya, ini belum ada. Karena yang di Bali posternya beda. Gua sama Oza. Oh, ini yang lo sendiri aja nih? Ya, ini gue sendiri aja. Yang sama Oza ada berapa? Satu doang. Katanya ada 4. Enggak, rencananya kalau rame, kalau misalnya kita kan, gini, kalau Pulau Jawa kan penikmatnya banyak. Kalau misalnya dengan berdua, ada tempat-tempat lain yang bisa pada datang, kita bikin. Oh, ayo aja gua. Kemarin Oza sih bilangnya ada 4. Oh, Oza sendiri? Bukan. Yang berdua? Ada berdua, ada 4 tempat. Oza melihat yang Bali dulu, kita lihat Animo Bali. Bali duluan? 3 Agustus. Oh, 3 Agustus. Abis gue yang terakhir. Oh, abis itu baru ini. Jadi ntar gue sendiri, gue berdua, baru Oza gitu. Kayak estafet aja. Iya. Perkembangan tiket? Pertanyaan alhamdulillah bagus. Jadi jangan sampai kehabisan, mendingan sikat aja sekarang. Ada ini nggak sih presale gitu-gituan tuh? Udah lewat. Presale udah sold out. Ini udah normal doang. Udah normal ya. Harganya berapa sih? Ada nggak di situ? Nggak ada nih, Andri. Ntar disusulin. Iya. Harganya berapa, Andri? 300-an. Yang luar Jakarta berapa? 300-an. Oh, 400. Kalau yang di Sarbini? 600. 800. Terakhir yang terakhir lo bikin show berapa harga tiket? Kayaknya mirip-mirip ya, beda berapa? Beda 50.000 mungkin ya, beda. Di bawah 50.000, beda 50.000 doang. Oh, iya. Resesi ya. Dolar naik terus. Iya udah 16 koma berapa? Udah 16 berapa? Iya. Mau nyusul Ganjar nah. Ganjar lagi ya. Opener udah lengkap juga? Lengkap. Yang di Jakarta aja deh opener. Di Jakarta ada Aldo sama Duto. Duto Triaji. Iya. Dia lucu juga tuh ya anjingnya. Yang apa ya? Nah, itu sama tuh 30 resign juga tuh. Dia resign juga? Iya. Dia resign juga bener? Iya. Orang tuh kenapa ya? Emang nggak bisa disambi sih memang.
Kayak Pican kan nggak bisa disambi. Ya tapi mudah-mudahan semua yang resign jadi berhasil lah. Ya. Kalau enggak ini kita miris juga ngelihatnya ya. Ada orang yang kadang-kadang kita sebenarnya pengen kayak dia tuh, udah enak, berangkatnya teratur, pulangnya teratur, bisa ngatur ini, ngatur itu, lo resign. Ya. Oke Adri, terima kasih. Thank you, Cing. Mudah-mudahan yang datang asik-asik semua. Amin. Ya, sesuai dengan temanya. Dan mudah-mudahan semua yang nonton dapat sesuatu yang baru dari Adri. Kayaknya sih bakal baru kayaknya. Ya. Kalau dilihat dari judul dan Mestinya. warna-warnanya. Jadi lebih lembut dengan ciri khas Adrinya. Oke, mudah-mudahan sehat selalu. Terima kasih. Sampai selesai turnya ya. Oke, kalau gitu sampai ketemu lagi di wawancara dengan tamu berikutnya.